Lakin lamma kanat jihatul uluwi asyrafa min ghairiha adhafaha ilaihi isyaratan ila uluwi dzati wassifati. Hanya saja ketika atas itu, istilah atau bahasa atas lebih mulia dibanding istilah-istilah atau bahasa yang lainnya, contoh bawah, kanan, kiri, depan, belakang, atas yang paling mulia dalam pandangan kita. Ya contoh, dia itu atasanku, terserah yang di atas. Maksud atas itu bukan sebuah arah, tetapi lil ikram, lit ta'zim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Ini teman-teman ya, ketika arah atas itu dianggap lebih mulia dibanding arah-arah yang lain, adhafaha ilaihi isyaratan ila ulwi dzati wassifati, maka kemudian arah atas, istilah atas itu dijadikan sebagai isyarah, ngerti ya, bukan hakikat, dijadikan sebagai isyarah atau gambaran mulianya zat Allah, ila ulwi dzat, mulianya zat Allah, wassifat, mulianya sifat-sifat Allah, keagungan Allah yang dimaksud istilah atas. Ya contoh, ini Indonesia yang terserah atasan. Atasan yang dimaksud gimana? Apakah presiden itu ada di atas kepala kita? Ya enggak. Atas itu yang dimaksud adalah yang mengatur. Intinya li ta'zim, lil ikram, memuliakan. Makanya ini asyraf. Fahimtum ya? Wa binahwi hadza ajaba ghairuhu anil alfazil waridati minal fauqiyyati wa nahwiha. Dan dengan ini juga selain beliau Imam Al-Kirmani menjawab tentang masalah lafaz-lafaz yang terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis tentang masalah al-fauqiyah. Yang dimaksud fauqa itu gimana? Kalau larinya ke Allah itu gimana? Intinya bukan lari kepada sebuah arah, bukan lari ke sebuah posisi atau tempat. Enggak, hanya saja itu adalah rutbah atau sebuah pangkat atau sebuah sifat yang tinggi, yang luhur, itu maksudnya. Kemudian di sini dalam kitab ini Fatwa Ar-Ramli ini ya, di sini ketika beliau ditanya tentang benarkah para imam itu akidahnya begini-begini dan semacamnya, maka di sini dijawab oleh beliau, fa ajaba alhamdulillah madhhabul a'immatil arba'ati wa ghairihim ma'ada man sayati anna hadzal qawla wa huwa anna Allah ta'ala bi jihatil uluwi ghairu sahihin. Beliau menjawab, segala puji bagi Allah. 4 imam mazhab itu maupun selain mereka, selain orang yang nanti kami sebut, anna hadzal qawla wa huwa anna Allah ta'ala bi jihatil uluwi, yaitu pendapat yang menyatakan Allah itu ada di arah atas, ghairu sahihin, itu pendapat tidak benar yang atas nama 4 imam mazhab maupun ulama-ulama yang lain. Ghairu sahihin, itu pendapat tidak benar, kama huwa muqarrarun fi kutubil kalami mabsutatiha wa mukhtasaratiha wa qad rawauhu bi adillatin katsiratin la yahtamiluha hadzal jawab. Dan ini sudah diriwayatkan oleh mereka semua dengan dalil-dalil yang banyak yang tidak mungkin dicakup dalam jawaban ini. Terlalu banyak dalil-dalilnya ya. Qala al-imam al-alim al-allamah Izzuddin bin Abdissalam bin Ahmad bin Ghanim al-Maqdisi fi kitabihi, beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Halur Rumuz wa Mafatihul Kunuz, su'ila Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi faqila lahu, Yahya bin Mu'adz ar-Razi, beliau ditanya, faqila lahu, ada yang nanya kepada beliau, akhbirna anillahi ta'ala, beri kabar, beritahu saya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian Yahya bin Mu'adz ar-Razi menjawab, ilahun wahidun, Allah itu esa, Tuhan yang esa. Faqila lahu kaifa huwa, kemudian beliau ditanya lagi, lalu bagaimana Allah? Beliau menjawab, faqala ilahun qadirun, Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Qila aina huwa, kemudian beliau ditanya lagi, aina huwa, di mana Allah? Qala bil mirsad. Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi ketika ditanya aina Allah, aina huwa, di mana Allah, di mana dia Allah maksudnya, beliau menjawab bil mirsad. Di mana Allah? Dijawab bil mirsad. Allah maha mengawasi, maha meneliti, maha mengetahui. Jawabannya beliau begitu ketika ditanya aina huwa, aina Allah, di mana Allah? Allah maha mengetahui, Allah maha mengintai, Allah maha mengawasi. Akhirnya ketika dijawab begitu oleh beliau,
Faqala as-sa'ilu, sang penanya tadi malah berkata lagi, lam as'alka an hadza, saya kan gak nanya tentang ini kepada jenengan. Faqala, akhirnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, maka na ghairu hadza fa sifatul makhluqi fa amma sifatuhu ta'ala falladhi akhbartu anhu. Beliau menjawab, apa yang selain jawaban seperti ini maka itu sudah sifatnya makhluk, sementara sifat Allah Ta'ala yaitu sebagaimana yang sudah saya beritahu kepadamu tentang sifat Allah. Ketika Anda tidak terima dengan jawaban ini, ketika jawabannya itu bil mirsad, saat Anda bertanya aina huwa, di mana Allah, kok Anda tidak terima dengan jawaban bil mirsad, Allah Maha tahu, Allah Maha mengintai, Allah Maha mengawasi, kok Anda tolak, maka ketahuilah selain ini jawabannya itu sudah sifat makhluk, karena kata aina, kata di mana, itu berarti Anda menunjukkan Allah ada di sebuah arah atau tempat, dan itu sifat makhluk. Begitu teman-teman ya. Ila anqal wa su'ila dhunnun fi qawlihi ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa faqala athbata dzatahu wa nafa makanahu fa huwa mawjudun bi dzatihi wal asya'u kulluha mawjudatun bi hikmatin kama syaa. Dhunnun juga pernah ditanya tentang firman Allah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ar-rahman istiwa alal arsh. Jawabannya Dhunnun, athbata dzatahu, Allah menetapkan zatnya, wa nafa makanahu, mentiadakan tempatnya, fahuwa maujudun bidzati, Allah ada dengan zatnya sendiri, wal asya'u kulluha maujudatun bi hikmatin kama syaa, sementara segala sesuatu semuanya itu diadakan dengan hikmah sebagaimana Allah yang berkehendak. Wa su'ila al-Imam Ahmad anil istiwa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang al-istiwa. Faqala istawa kama akhbara la kama yahturu lil bashar. Allah istiwa sebagaimana Allah beritahukan, la kama yahturu lil bashar. Istiwanya tidak seperti apa yang terbesit dalam hati manusia.